Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah amma ba'du. Hadratul ulama al-izzah, para kiai, para sepuh, ikhwan akhwat thalibah qadiyah nasyurabiyah yang saya hormati, wabil khusus pengurus LD3N Jawa Timur, juga pengurus-pengurus yang lain di seluruh kabupaten di Jawa Timur yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka pengajian kitab Hikam yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin atau malam Selasa, dan ketika kebetulan bersamaan dengan manakib katanya dimajukan menjadi hari Sabtu malam Ahad. Mungkin kalau menurut jadwal dalam satu tahun ada 3, Januari, Februari, Agustus, awal birunya. Sebelum kita memulai, mari kita tawassul dulu kepada guru-guru kita, terutama kepada guru agung kita, ya Haji Ahmad Shalibul Fatah al-Arifin, wa mursyiduna murabbi ruhina ila hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. ونخصص لهم لشيخنا صاحب الفاتح العافية آخذين نروم شر لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم ومن أجل آبائنا وأمهاتنا إخوانا أخواتنا صلى الله عليه وسلم ومن الله تعالى يغفر ربنا ويمضي حاجاتنا وحاجاتهم ويسر أمورنا وأمورهم وإن الله تعالى يوفق لنا ولهم رضاه وشهد لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sadri wa yassir li amri wa lisani. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bulan kemarin tentang amaliyah. Amaliyah orang yang menjalankan thariqah atau as-salik. Kalau di kitab disebut as-salik. Cuma di kitab ada yang as-salik tahta yaday syaikhin. Kalau ada bahasa tahta yaday syaikhin itu berarti mempunyai guru mursyid. Apakah ada yang tidak menggunakan guru mursyid? Ada. Karena gurunya memang bukan mursyid. Sehingga di sini dibedakan. Tapi yang di sini yang jelaskan yang banyak adalah tahta yaday syaikhin. Jadi orang-orang yang mengamalkan thariqah yang ada gurunya, artinya ada yang membimbing secara rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu ma dzukira. Wa hasilu ma dzukira utawi hasile
barang dzikira kang den sebut apa ma ya tentang amal zahir ya, amal zahir wa amal batin. Anna qalil amali iku satruni sedidik amal ma'al ma'rifati serta di ma'rifat khairun iku luwih bagus min katsiril amali tinimbang akeh amal biduniha kalawan tanpa ma'rifat. Jadi kalau orang ma'rifat amalnya satu kali itu akan lebih bagus daripada amal yang banyak tapi tanpa ma'rifat. Faida hasala nalikani hasil saliki kaduwe wong kang nambah salik ini istilah ikhwan thariqah, orang yang mengamalkan thariqah salik. Hasala hasil ba'dul ma'rifati opo sebagiani ma'rifat yang bagi moko sayukjo lahu kaduwe salik ayyuat jihad opo yento ngadepaken sapa salik qalbahu ing atine salik. Jadi kalau sudah punya ilmu ma'rifat, yang belajar thariqah ini punya punya bahan untuk menuju ma'rifat. Yang pertama ini ayyuwajjiha qalbahu, menghadapkan hatinya ila hadrati maulahu, maring pangirane salik. Jadi pertama hatinya yang harus nyambung dulu, hatinya harus zikir dulu. Liyazida supaya tambah sapa salik min ma'rifati saking ma'rifati salik wa qurbihi lan cedake salik. Wa yahtamulan memperhatikan gateaken sapa salik bidzalika kelawan mengkono-mengkono ma'rifat aksar kelawan luwih akeh min ihtimamihi tenimbang perhatiane salik bil a'mali zahirati kelawan pira-pira amal kang zahir. Jadi kita beramal zahir yang lebih diperhatikan itu untuk orang salik adalah ayyuwajjiha qalbah, lebih memperhatikan hatinya untuk hadir kepada Allah. Jadi tidak hanya harus lebih banyak perhatiannya untuk menghadirkan hati daripada amal zahirnya. Bukan berarti meninggalkan amal zahir, kok gak sholat sepenting hadir ya kuali. Nah, bukan begitu. Artinya kita beramaliyah zahir tapi hatinya harus lebih diperhatikan agar hudurul qalbi terus menerus. Walidha karena iki kanat moko ono a'malul arifin, apa pira-pira amali wong kang arif, wong kang kenal maring Allah, az-zahirati kang zahir. Qalilatun iku didik, qalilatan ya khabarnya kana ya, qalilatan iku didik fi awakhiri amrihim dalam pira-pira akhiri perkoroni arifin. Wa mazalu lan ora gingsir-gingsir sapa arifin yahnuna iku condong sapa arifin ilal bidayati maring bidayah permulaan lima krono barang fiha dalam bidayah min kasratil anwari saking akeh biro-biro nur, biro-biro cahaya bisa babi kasratil a'mali kelawan sebab akeh biro-biro amal. Jadi orang-orang arifin pada awal mulanya pasti banyak amal zahirnya karena min kasratil anwar bisa babi kasratil a'mal. Jadi nur yang ada di dalam hatinya itu akan tumbuh karena amaliyahnya yang banyak. Itu permulaan orang-orang arifin. Namun kalau sudah mencapai tingkatan arif billah sampai kepada arifin, maka yang zahir ini akan dikurangi amaliyahnya, akan tetapi lebih memperbanyak amaliyah qalbiyah seperti itu. Tsumma qala maka karika didhawuh sapa ki musannif, tanawwu'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwu'at beda-beda, bermacam-macam. Ajnasul a'mal apa pira-pira jenis amal. Alal amilin ing atase pira-pira wong kang ngamalaken. Li tanawwu'i waridatil ahwal krana beda-bedane
barang kang tumeka maring ati. Ai alwaridati tegese pira-pira kang tumeka allati tuntiju kang nyukulaken apa waridat ahwalan ing pira-pira ahwal. Ahwal itu kalau istilah kitab ini, istilah thariqah itu adalah ahwalul qalbi, hati ya. Yang dimaksudkan qalbu ya, bahasanya qalbu. Jadi berbeda-bedanya amaliyah orang yang menuju kepada Allah itu karena berbeda-bedanya ahwal, berbeda-bedanya sesuatu yang akan diberikan oleh Allah melalui ahwal kita, seperti itu. Allati tuntiju ahwalan qaimatan bi qulubihim, qaimatan kang jumeneng bi qulubihim kelawan pira-pira atine amilin taktati kang natrapi kang nyocoki apa ahwal mailahum condongi amilin ilatil kal amali maring mengkono maring pira-pira amal awaridatin utawa pira-pira kang temeka hiya utawi waridat al ahwalu itu pira-pira ahwal. Fa innal waridah krana sak temene al warid sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui hati kita, bukan pemberian zahir ya, ini pemberian batin. Qad yusamma iku terkadang diarani apa warid halan ing aran hal kama sayati kaya keterangan sayati kan bakal teko koma. Jadi berbeda-bedanya amaliyah itu karena berbeda-bedanya pemberian dari Allah dan berbeda-bedanya kapasitas kita atau kapasitas kolbu kita tidak sama. Makanya amaliyahnya juga tidak sama. Kalau dalam thariqah sama, nanti ada di belakang keterangannya. Yakni ngarepaken sapa ke musannif anna baqtal muridina ing sak temene sebagiane pira-pira murid tajidu iku nemu sapa tajidu iku nemu sirahu ing baqtal muridin mustagilan ing ketunggul bis salati kelawan salat wa ba'duhum lan sebagian mani bis siyami kelawan poso wa hakadza kaya mengkini sak teruse. Jadi murid itu ada yang amaliyahnya melalui salat, ada yang melalui puasa, ada yang melalui zikir terus-menerus. Berbagai macam amaliyah yang dilakukan untuk mencapai arif billah. Wa sababu dzalika utawi sebab mengkono ikhtilaf atau perbedaan istighal bil a'mal, perbedaan amaliyah tadi yang menyebabkan perbedaan itu adalah waridun ilahiyun, pemberian waridun iku barang kang tumeka ilahiyun kang bangsa pengiran iktadha kang natrapi apa waridun ilahiyun maila hadza ing condongi iki ila kadza maring mengkene wa hadza lan iki ila kadza maring mengkene. Jadi ini disesuaikan dengan kapasitas orangnya. Makanya kalau orang mampu sholat ya wis amaliyahnya dengan sholat, sing mampu mbek poso ya wis poso. Wa yang bagi lan sayuqjali kulli ahadin katui saben-saben siji ayak malah apa yen to namalaken sapa kulli ahad bi muqtadha mailihi kelawan nyocoki condongi kulli ahad al-madhkuri kang disebut. Jadi disesuaikan dengan keinginan dan kemauan dirinya sendiri dalam amaliyah. Illam yakun lamun ora ono sapa kullu wahid tahta tarbiyati syaikhin iku ing dalem ngisore didikane syekh. Jadi mengikuti keinginan amaliyahnya yang disenangi dilakukan itu kalau murid tadi bukan dalam pendidikan syekh, tidak punya guru spiritual,
Wa illa, artinya kalau punya guru mursyid, punya guru spiritual, fala yastagilu moko ora ketungkul sapa kulli wahid bisyai'in kelawan siji-siji suwiji-wiji illa biiznihi wa iradatihi, angin kelawan idine syekh wa iradatihi lan iradai syekh. Jadi kalau punya guru maka amaliyahnya tidak boleh sibuk dengan amaliyah yang lain kecuali yang sudah diberi izin atau diajarkan oleh guru mursyid dan dikehendaki oleh guru mursyid. Makanya sama itu kalau punya guru mursyid, kalau tahta tarbiyati syaikhin. Jadi kalau yang ikhwan thariqah ini adalah tahta tarbiyati syaikhin, maka harus mengikuti petunjuk gurunya seperti itu. Wa hasilu dzalika utawi hasile mengkono tanawwu'an anna tanawwu'al awrati iku satuhune macam-macam tau warna-warnane pira-pira barang kang teko fi haqqil muridina dalam haqqi murid as-sadiqina kang bener nasyun iku jukul antanawu'il waridati saking warna-warnane perkara kang tumeka ala qulubihi ing atase atine muridin. Fayam bagi maka sayukja likulli muridin kadaya saben-saben murid ayak mala apa yen to nglakoni sapa murid bimuqtadha waridihi kelawan tatrapani perkara kang tumeka maring murid bisyartil mutaqaddimi kelawan syarat kang wis dingin. Wala ya'malu lan ora nglakoni sapa murid bi muqtadha waridi ghairihi kelawan tatrapane perkara kang tumeka maring sakliyane murid. Wala ya'taridu lan ora nglakoni sapa murid ala dzalikal ghairi ing atase mengkono-mengkono perkara liya. Fi adam istighalihi ing dalem ora anane ketungkule dzalikal ghair bima kelawan barang istaghalakan kang ketungkul bihi kelawan ma huwa sapa murid. Jadi kalau di dalam naungan petunjuk guru atau mempunyai guru spiritual, amaliyahnya itu mengikuti guru. Umpamanya guru memberikan kepada seseorang itu bukan umum. Misalnya ada yang dikasih riyadhah oleh guru mursyid, sampean enggak diizinkan, cuma ngasih kepada seseorang murid yang lain, maka itu adalah khusus murid itu aja. Lione enggak boleh mengerjakan juga. Aturannya seperti itu. Jadi itu istilahnya khususiyah karena disesuaikan dengan kapasitas kolbunya murid. Seorang guru pasti menyesuaikan itu. Saya masih ingat dulu waktu almarhum baru pindah rumah ke rumah yang sekarang itu. Ada seseorang wakil tarkin yang memberi petunjuk karena ekonomi sangat sulit, sambian kiai riyadhah ini biar gampang nanti untuk bangun musolaan, biaya gampang. Saya dulu juga di Surabaya gitu katanya, tidak mau karena baca ini, tidak mau karena bukan dari guru mursyid, cuma wakil tarkin beri petunjuk. Suatu ketika asuhan ke guru mursyid kita ke Suryalaya, kalau memang ini boleh diamalkan saya maka nanti akan ada petunjuk. Gak ada petunjuknya, cuma dikasih khilqah itu dulu kan ada khilqah merah itu dari guru mursyid pada almarhum ini. Jawabannya cuma suruh berjuang. Suruh berjuang dulu katanya. Suruh berjuang berarti memang bukan makomnya di situ. Nggak mau sampai beliau wafat, nggak mau memang. Walaupun dipaksa dulu suruh ngamalkan itu biar nggak terlalu sulit ekonomi. Nggak mau beliau, nggak mau. Karena bukan petunjuk dari guru mursyid. Yang ngasih petunjuk ini dikasih oleh guru mursyid. Amaliyah itu, ada amaliyahnya itu. Tapi karena bukan kapasitas kan, bukan makomnya lah istilahnya, bukan tempatnya, sehingga tidak boleh diamalkan. Jadi kalau dikasihkan sama orang lain, sampean jangan ngikut gitu. Walaupun dari guru mursyid,
karena gak ngasih sama sampean. Summa qala maka kadika dijauh sapa ki musannif al-a'malu dzahiratu. Al-a'malu tawi pira-pira amal adz-dzahiratu kang zahir. Suwarun iku pira-pira gambar qaimatun kang jumeneng. Kal askhasi kaya pira-pira awak-awakan. Badan. Allati laisa kang ora ono fiha indal askhas arwahun apa pira-pira ruh. Jadi amal zahir itu seperti sholat, zikir yang zahir, zakat, haji, itu seperti gambar yang seperti gambar yang tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Sama gambarnya seperti manusia, sama seperti badan kita tapi tanpa ruh, nggak ada nafasnya, seperti itu. Kalau badan gak ada nafasnya berarti gak bisa hidup gitu, gak bisa mengerjakan apa-apa. Jadi amal zahir sama dengan itu. Caranya kalau pengen bisa bermanfaat, badan ini bisa berfungsi, bisa bekerja, bisa berjalan, maka harus ada arwahnya, ada ruhnya gitu. Lah ruhnya itu ada di kolbu kita masing-masing. Fala naf'amu ko ora ono manfaat iku maujud biha kelawan askhas. Jadi badan ini kalau gak ada ruhnya, gak ada manfaatnya, gak bisa apa-apa. Wa arwahuha utawi pira-pira ruhi pira-pira amal, ruhi amal allati biha hayatuha kang kelawan arwah hayatuha utawi uripi amal wa naf'uha lan manfaati amal. Jadi agar amal kita itu bisa hidup dan bisa bermanfaat harus ada wujudu sirril ikhlasi. Jadi rohnya itu adalah wujudu sirril ikhlas. Wujudu sirril ikhlasi iku wujude sirri ikhlas, rahasia ikhlas. Ai sirrun tegese rahasia, huwa utawi sirrun iku al ikhlasu. Fiha indalem a'mal wal ikhlasu tawi kang den karepaken ikhlas yakhtalifu iku beda-beda. Jadi ikhlas itu juga masih beda-beda, ruhnya amal kita itu beda-beda. Yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ikhlasu tawi ikhlas yakhtalifu iku beda-beda apa ikhlas bi ikhtilafin nasi kelawan bedone menungso. Beda orang beda ikhlas. Ya seperti yang tadi, beda orang beda kapasitas, gak sama. Kalau mengikuti pendapat yang kemarin yang diterangkan seperti tanah ya sama. Tanah itu ada yang subur, ada yang tidak. Sama-sama ditanduri padi, lebarnya sama, jumlah pohonnya sama, tapi buahnya tidak sama. Jadi roh hidupnya amal juga tidak sama. Hidupnya amal kita satu sama lain tidak sama. Fa ikhlasul ubbati utawi ikhlase pira-pira wong ahli ibadah. Wong ahli ibadah salamatu a'malihim iku selamate pira-pira amali ubbad minar riya saking riya al jali kang jelas, kang padang, kang ketok wal khafi lan samar. Wa kullu ma lan saben-saben barang fihi kuwi dalem ma hadzun utawi bagian lin nafsi kanggo nafsu. Jadi ikhlasnya orang ahli ibadah, yang dimaksud ikhlasnya ahli ibadah itu salamatu a'malihim, amalnya itu selamat dari riya. Jadi amalnya bukan karena ingin sesuatu. Riya itu, kalau mana aslinya riya itu ingin dilihat orang. Riya itu kan dari ro'ah ningali, padang. Jadi ibadah bukan ingin kelihatan orang lain. Ini ikhlasnya ubat ini. Baik riya itu yang jelas atau yang samar. Dan kulli ma fihi hadzul lin nafsi. Juga
bersih dari sesuatu yang menjadi keinginan nafsu, yang menjadi keinginan kita. Jadi ibadah bukan karena pengen sugih, kalau gampangannya lah. Jadi ibadah bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen sukses gitu. Maksudnya sukses dalam dunia ini. Jadi itu ikhlasnya obat orang ahli ibadah, bukan ahli thariqah ini masih. Ini ikhlasnya obat orang ahli ibadah. Jadi selamat dari riya dan selamat dari keinginan nafsu. Ibadahnya betul-betul bersih, bukan ingin sesuatu yang diinginkan, yang diinginkan oleh nafsu. Hadzul lin nafsi. Fala ya'maluna, maka orang ngelakoni sapa ubat al-amal ing amal illa lillahi, angin krana Allah. Jadi tidak melaksanakan amaliyah ibadah kecuali karena Allah. Talaban li thawabi, talaban krana nyuprih li thawabi, maring ganjaran. Jadi yang diinginkan itu adalah pahala. Wa haraban lan melayu minal iqabi, saking siksa, dan menghindari siksa. Ma'anisbatil amali, sertane bangsa akan ni amal ilaihi maring obat. Wal i'timadulan tetanggenan alaihi ngatasi amal fi tahsili ma, ing dalem ngasilake barang zukira kan disebut apa ma. Jadi kalau orang obat, setiap kesuksesan dirinya itu bersandar kepada amal yang dilakukan. Jadi koyok-koyoke awake selamat mergo amale akeh gitu. Dia itu gak disiksa oleh Allah karena amalnya banyak. Itu obat. Wa ikhlasul muhibbina, yang kedua, wa ikhlasul muhibbina utawi ikhlas biro-biro wong kang seneng maring Allah, muhibbin, seneng maring Allah maksudnya. Wa ya ikhlasul muhibbin al-amalu iku amal lillahi krana Allah, ijlalan krana mulyaaken, wa ta'ziman lan ngagungaken. Li'annahu krana setuhune Allah ahlun iku ahli lidzalika maring ijlalan wa ta'ziman, la liqasdi thawabin, ora krana sejo ganjaran, wala harabin lan ora krana melayu min iqabin, saking siksa. Jadi yang kedua ini adalah ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang senang maring Allah. Ikhlasnya itu gimana? Al-amal lillahi ijlalan wa ta'ziman. Karena kita ini seorang hamba, maka seorang hamba harusnya mengabdi kepada mari Gusti ini, kan gitu. Harus ngabdi kepada junjungannya. Seorang hamba harus mengabdi dan memuliakan Gusti ini. Maka dari itu dia selalu beramal, selalu melaksanakan amal untuk Allah. Karena yang pantas dimuliakan dan diagungkan itu cuma Allah, bukan karena pahala, lalikos disawabin, bukan karena pahala dan bukan karena siksa. Pengawal dewi diciptakan oleh Allah, kita semua diciptakan oleh Allah. Jadi mau disiksa, mau dikasih pahala itu terserah. Tapi seorang hamba itu harus memuliakan Tuhannya, yang seperti itu. Jadi memperbanyak amal karena ijlalan wa ta'ziman. Walidha, karena mengkono-mengkono iki, karena ada pendapat seperti ini. Qalat dawuh Rabi'atul Adawiyah, sapa Rabi'ah al-Adawiyah, yang terkenal seorang wali perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah. Ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Ma'abadtuka ora nyembah insun kamaring panjenengan, kaing panjenengan, khaufan krana wedi min narika, saking neraka panjenengan,
wala tama'an lan ora krana seneng fi jannatika dalam surgane panjenengan. Jadi katanya Rabi'ah itu, saya ini beribadah bukan karena, jadi ini Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan kepada Allah, saya ibadah bukan karena takut kepada nerakamu ya Allah, dan bukan karena pengen surgamu. Panasabat moko bangsa akan sapa Rabi'ah al-ibadata ing ibadah ilaiha maring Rabi'ah. Jadi katanya Rabi'ah, saya beribadah bukan karena takut kepada nerakamu ya Allah, dan saya beribadah juga bukan karena pengen surgamu. Ini ikhlasnya orang muhibbi, orang yang cinta kepada Allah. Wa ikhlasul arifin, utawi ikhlasi pira-pira wong kang arif, wong kang kenal maring Allah. Syuhuduhum iku ningalini arifin, syuhuduhum iku ningalini arifin infiradal haqqi ing dewenane Allah kang hak, bitahrikihim kelawan muwahaken al-arifin, menggerakkannya, bitahrikihim kelawan gerakan al-arifin, wa taskinihim lan menengaken al-arifin min ghairi ayyara, saking tanpa yen to ningali sapa arifin li anfusihim maring awak dhewe ne arifin fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tahrik wa taskin. Haulan ing daya wala kuwatan lan kekuatan, ay wala yarau kuwatannya, fala ya'malun maka orang nglakoni sapa al-arifin al-amala ing amal illa billahi angin kelawan Allah, la bihaulihim ora kelawan kekuatane, ora kelawan doyone al-arifin, wala kuwatihim lan ora kelawan kekuatane al-arifin. Yang ketiga adalah ikhlasnya orang-orang al-arifin. Ikhlasnya orang-orang arifin itu adalah syuhuduhum infiradal haqqi. Jadi beliau-beliau ini melihat bahwa yang menggerakkan kita ini adalah Allah, dan yang membuat kita ini dia menang itu Allah juga, sehingga beliau beribadah tanpa melihat kekuatan dirinya. Jadi beliau ibadah ini karena kekuatannya Allah. Jadi karena ada haulan wa quwatan minallahi, bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Jadi ibadah itu bukan karena dirinya yang menggerakkan, tapi ini adalah Allah yang menggerakkan tubuhnya beliau untuk beribadah. Ini tingkatan al-arifin. Wa hadza utawi iki ikhlas. Jadi ikhlasul arifin arfa'u iku luwih dhuwur mimma tinimbang barang qablahu kang sadurunge hadza. Jadi ini paling tingginya ikhlas itu adalah ikhlasul arifin, karena melihat bahwa semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita yang menggerakkan adalah Allah. Summa dzakara maka kari-kari nyebut sapa musannif rahimahullah ma yu'inu 'alal ikhlasi, ma ing barang, nyebut ma ing barang yu'inu kang nulungi apa ma 'alal ikhlasi ngatasi ikhlas, wa yuhassiluhu lan ngasilaken apa ma hu ing ikhlas biqaulihi kelawan dawe Kiai musannif. Jadi sesuatu yang mendorong menjadikan amal kita jadi ikhlas, jadi hidup. Yang pertama, idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin mendemu sira wujudaka ing wujud sira fi ardil khumuli ing dalem bumi kang samar. Ai fil khumuli tegese ing dalem samar, wa huwa adamus syuhrah. Wa huwa tawi khumul adamus syuhrah iku ora terkenal, ora viral lah bahasa sekarang ya. Tidak ingin terkenal, menyembunyikan diri. Jadi idfin wujudaka fi ardil khumul. Jadi keberadaan kita di dalam beramal itu fil khumul, samar.
adamus syuhra. Dadi ngamalno thariqah ora cerita nang wong liya sing cerita-cerita tok amale gak ono. Jangan gitu. Tapi amalnya diperbanyak, tidak menambahkan apa kepada orang lain, tidak ditambahkan kepada orang lain. Adamus syuhrah, tidak adanya terkenal, asyabihi kang den serupaken bil ardi kelawan bumi. Wa dafnu wujudika utawi mendem wujudi sira fihi dalam khumul, maksudnya dipendam dalam kesamaran. Allah tata'ata iku orang nglakoni sapa sira asbab syuhrati ing pira-pira sebabe terkenal, tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu itu terkenal menjadi orang baik, menjadi orang sing zikir tok misalnya seperti itu. Tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan terkenal. Bianta ridho kelawan yento ngetokaken sira atau nampakaken sira nafsaka ing awak sira lil manasib bimaring pira-pira derajat wa ghairiha lan saliyane manasib rendah diri. Mimma saking barang fihi ku dalem ma intisyarus saiti utawi nyebare sebutan, utawi nyebari sebutan, menghindari kamu itu menghindari selalu disebut oleh orang lain, agar tidak selalu disanjung atau disebut orang lain, menghindari itu diantara pendorong untuk ikhlas ya. Pendorong ini cuma bisa membantu ikhlas. Fa'in salakta lamun ngambah sira at-tariqa ing dalan ba'da syuhratika sawise terkenal sira. Kalau kamu sudah terkenal duluan, viral duluan, terus ngamalno tariqah, gimana caranya? Fal wajibu muka utawi kang wajib alaika ing atas sira at-tawadhu iku tawadhu wa alla tarolan ora ningali sira li nafsika maring awak sira maqaman ing makom pangkat, maqaman ing pangkat, wala tarolan ora ningali sira ma ing barang anta utawi sira fihi ku dalem ma minal manasibi saking pira-pira pangkat, saking pira-pira derajat, wa ghairiha lan saliyane manasib, syai'an ing suwiji-wiji aziman kang agung. Jadi kalau kamu sudah syuhrah duluan, maka kalau mengamalkan thariqah harus tawadhu, jangan melihat pangkat dirinya. Wah, aku iki kiai ngono thariqah mosok ono diatur gini-gini. Jangan gitu. Itu nanti gak jadi, thariqahnya gak jadi. Justru akan menjadi penghambat keikhlasan di dalam berthariqah. Zikir jangankan ma'rifat, zikirnya aja gak jadi kalau seperti itu. Memang gak boleh melihat dirinya siapa, dirinya punya pangkat apa. Kalau orang punya pangkat, kalau orang punya kedudukan misalnya, jangan melihat itu ketika kita mengamalkan thariqah. Bal taro balik ningali sira annal khaira ing satemene kebagusan fi tarkihi ing dalem ninggal khair. Lakin tetapi nila tadruku ojo ninggal sirahu ing ma illa bi isyarati ustadzika. Jangan pernah meninggalkan yang sudah biasa kamu laksanakan dalam aktivitas kamu sebelum thariqah, kecuali bi isyarati ustadzika, kecuali kelawan isyarah guru sira. Au bi idnin ilahiyin, au bi idnin utawa kelawan izin ilahiyin kang bangsa pangeran. Tsumma daraba maka kari-kari bagi sapa ki musannif lidzalika maring mengkono-mengkono wujudu dzalika masalan ing pira-pira perumpamaan biqaulihi kelawan dawuh ki musannif fama nabata minal habbi fama utawi barang nabata kang cukul upama minal habbi saking wiji. Habbun itu biji yang biasa ditanam, kayak jagung, itu habbun namanya. Apalagi kedelai, kacang hijau, kacang. Kenapa harus menyembunyikan diri? Logikanya seperti ini. Ini membuat contoh juga ya. Musannif membuat contoh.
sama dengan biji-bijian yang mau ditanam. Mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma la yatimmu moko ora sempurna nitajuhu apa jubule ma. Ketika biji itu tidak dipendam di tanah, hanya ditabur begitu saja, maka tumbuhnya tidak akan baik. Mimma tinimbang barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma bal yakhruju balik metu apa ma dhaifan hale apes musfarron tur kuning la yuntafa ora den manfaat ora kena den manfaataken bihi kelawan ma al intifa'at tamah kelawan manfaat kang sempurna. Jadi ketika biji itu hanya ditabur begitu saja, tidak dipendam di dalam tanah, maka tumbuhnya akan menjadi jelek dan manfaatnya tidak sempurna. Fal ghalibu ayyal taqifahu ta'iru, bahkan mungkin dimakan oleh manuk. Fala yuntafa'u maka ora den manfaataken bihi kelawan ma aidon halemanya. Kalau sudah dimakan manuk enggak tumbuh. Jangankan tumbuh, sudah hilang bibitnya kan gitu. Itu kalau tidak dipendam. Wa kadzalika as-saliku, wa kadzalika seperti itu juga as-saliku tawi kang wong kang nambah idza ta'ata nalikane kelakoni sapa salik asbab asyuhrati ing pira-pira sebabe syuhrah, sebabe terkenal fi bidayatihi ing dalem permulaane salik. Qalla moko titik ayyufliha apa bejo sapa salik fi nihayatihi dalam pungkasane salik. Jadi ketika baru memulai menjadi orang yang mengamalkan thariqah, sudah melakukan asbab syuhrah, maka qalla ayyufliha, sedikit sekali yang sukses, artinya sukses mengamalkan thariqahnya dengan baik. Akan menjadi thariqah, menjadi zikir yang hidup itu akan sulit. Wa biqadri tahaqquqihi biwasfil khumuli, lan kelawan kira-kirane nyatakake salik biwasfil khumuli kelawan sifat samar ya tahaqqaqu maka dadi nyata lahu kadhe salik maqamul ikhlasi apa maqami ikhlas. Jadi ketemunya orang yang salik itu ikhlasnya kalau bisa khumul, bisa menyembunyikan dirinya yang ada dalam hatinya, berarti dia disitulah pangkat ikhlasnya seorang salik. Famabna amrihi fil ibtida'i alal firari, utawi bangun perkorone salik fil ibtida'i dalam permulaane alal firari ngatasi melayu minal khulqi, ingatasi pelayu minal khalqi saking makhluk wa ikhmalil zikri, lan nyamarakan sebutan, bukan zikir maksudnya ini ya, nyamarakan sebutan wa adami hubbi syuhrati, lan ora anani seneng syuhrah, seneng dipuji wong, seneng disebut oleh orang lain. Hatta idza faniyat, sehingga nalikane sirna sira nalikoni sirno ausofuhu opo piro-piro sifati salik wa bagiyalan langgeng sopo salik birabbihi kelawan pangirane salik kana moko ono sopo salik ma'a maulahu iku sertane pangirane salik. Sehingga kalau sudah bisa seperti itu, dia akan tetap bagiya birabbihi, akan terus nyambung dengan Tuhannya. Kalau bisa menghindari hubbis syuhrah dan menghindari disebut-sebut orang lain, ikhmalul zikri, senang disebut wah. Kalau sampean walaupun dipuji orang misalnya agak senang, itu walaupun disebut gak pengaruh nanti. Tapi kebanyakan manusia itu lewat disebut kebagusannya dilem di wong liya itu biasa senang. Nah itu yang membuat kita gak bahagia birabbihi, akhirnya gak nyambung di pangeran yang berkesenangan dipuji Allah.
Selalu senang dipuji orang lain. Makanya kalau nggak kuat dengan pujian orang lain atau disebut orang lain, lebih baik menghindari sehingga bisa baqiya bihi birabbihi baqiya birabbihi. Makanya ini kan cuma pendorong membantu bisa menjadikan hati kita ikhlas. Insya'a adharahu insya'a lamun karab sapa maulahu adharahu maka madangaken sapa maulahu hu insalik wa insya'a lamun karab sapa maulahu ahfahu maka nyamaraken sapa maulahu insalik. Qala dawu sayyidi sapa junjungan kita Abul Abbas, nyatani Abul Abbas qaddasallahu sirrahu, qaddasa muga-muga nyuciaken Allah sapa Allah sirrahu ing sire Abul Abbas. Kalau disebut qaddasallahu sirrahu biasanya ini adalah seorang mursyid kalau di kitab tasawuf ya. Sebutan seperti itu seorang guru mursyid. Man ahabba zuhur, man utawi sapane wong ahabba iku seneng sapa man az-zuhur ing padang, seneng terkenal fawa utawi man abduz zuhur iku kaulane terkenal wa man lan utawi sapane wong ahabba iku seneng sapa man al khufaa ing samar fahuwa utawi man abdul khafai iku kaulane zat kang samar. Waman utawi sapane wong kana iku ana sapa man abdallahi iku kawulane Allah fasawaul muka padha alaihi ngatasi man azharahu madangaken sapa Allahu ing man au akhfahu utawa nyamaraken sapa Allahu ing man intaha. Jadi daunnya Abul Abbas ini, orang kalau senang terkenal berarti kawulane terkenal. Wong sing seneng samar berarti kawulane zat sing samar. Nah barang siapa yang menjadi hamba Allah, sapa wong sing dadi pengin dadi kawulane Allah, mongko padha ae dia itu jadi terkenal ataupun jadi orang yang samar gak ono sing kenal, tetap ngawula maring Allah. Seperti itu. Mana fa'al qalbah, mana fa'a ora manfaati al qalba ing ati, ai qalbal muridina, ai qalbal muridi tegese atine murid tidak bermanfaat kepada hatinya seorang murid fit tathhiri ing dalem nyuciaken min ghafalatihi saking pira-pira laline murid wal qurbilan marab ila hadrati maulahu maring pengirane murid syai'un apa suwiji-wiji mislu uzlatin kang umpamani uzlah itu menghindari kehidupan dengan orang lain, menyendiri. Ai itizalun tegese pisah anin nasi saking menungso, maksudnya menyendiri, tidak akan bermanfaat untuk hati seorang murid sebuah uzlah. Uzlah itu biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang mengamalkan thariqah memang. Tapi ada yang tidak bermanfaat bagi murid, yadkhulu kang masuk kang mlebu sapa murid biha kelawan uzlah midana fikratin ing lapangane fikrah, mikir-mikir, ai fikratin tegese mikir-mikir syabihatin kang den serupaaken bil midani kelawan lapangan ditaraddutil qalbi krono mitri ati fiha ing dalem fikrah taraddudil khuyuli fil midan kaya mitir-mitire jaran fil midan ing dalem lapangan. Jadi kalau uzlah tapi mencampur adukkan pikiran kita itu tidak akan membantu kepada hati kita untuk menghilangkan lupanya hati untuk mengingat Allah. Karena tujuannya uzlah itu menjauh dari manusia itu adalah menyatukan hati kepada Allah sehingga melupakan yang lain. Itu tujuannya uzlah. Tapi ketika masih kita uzlah pikirannya gak karuan, itu tidak akan bermanfaat.
sama dengan hewan diculno di lapangan meter-meter tok gak ketemu tujuannya seperti itu. Fal muridu utawi murid idza kana nalikane ono sapa murid mukhalifan iku campur sapa murid linasi maring manungsa istawala moko ketungkul sapa istawala moko ketungkul nadhruhu apa pandangane murid bil mahsusati kelawan perkara kang dan tingali falaya tafakkaru moko ojo mikir-mikir qalbuhu apa atine murid illa fiha ing dalem masusan maka orang mikir-mikir ya maka orang mikir-mikir qalbuhu apa atine murid illa fiha ing dalem masusan wala yazalu lan ora gingsir-gingsir sapa murid nadhiran iku ningali illa li alamis syahadati angin maring alam kang nyoto. Fa idza tazalahu nalikani misai sapa murid hum ing nas in akasa moko dadi kuali alhalu apa tingkah wajalalan goyang bergerak qalbuhu apa atini murid fi alamil ghaibi dalam alam kan gaib waqad ja'alan teman-teman teko fil khabarin dalam hadis tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkuru sa'atin utawi mikir-mikir saja khairun iku luwih bagus min ibadati sab'ina sanatan tinimbang ibadah 70 tahun. Tapi mikir-mikir yang gimana maksudnya? Bukan ngelamun ya. Ini bukan ngelamun maksudnya mikir-mikir. Ini ada penjelasannya. Wakilalan dendawakan li Ummi Darda maring Ummu Darda ibu Darda. Maka nama utawi barang kana iku ono apa ma afdalah iku luwih afdalah amali Abi Darda iku luwih utamane pira-pira amali Abi Darda. Qala jawab sapa Ummu Darda at-tafakkuru iku tafakkur. Jadi Abu Darda ini jadi orang hebat, amal yang paling afdal itu adalah tafakkur kata ibunya. Kenapa? Wadzalika utawi at-tafakkur. Mengkono tafakkur li'annahu krana satune murid yasilu. Yasilu iku tumeka sapa murid bihi kelawan tafakkur ila ma'rifati haqaiqil asya maring ngerti pira-pira hakikate suwiji-wiji. Wa ila ta'zimillahi lan maring ngagungaken Allah. Wa ta'zimi kulli ma lan ngagungaken saben-saben barang yardhihi kang ridho sapa Allahi ing ma fayaf'aluhu moko nglakoni sapa muridhu ing ma wa tahkiri kulli ma lan ngremehaken saben-saben barang yaskhutu kang bentu sapa Allah ing ma fayajtanibuhu maka moko ngedoi sapa muridhu ing ma. Jadi tafakkur yang bagus, yang dimaksud tafakkur itu bisa lebih bagus daripada ibadah adalah tafakkur yang bisa menyampaikan seorang murid, bisa mengantarkan seorang murid kepada ma'rifati haqaiqil asya, mengetahui hakikat segala sesuatu yang ada ini, dan bisa mengantarkan seorang murid untuk mengagungkan Allah dan memuliakan setiap sesuatu yang diridhai oleh Allah. Fayaf'aluhu maka seorang murid akan melakukan apa yang menjadi keridhaan Allah. Jadi mikirnya itu mikir sesuatu yang bisa menyebabkan memuliakan Allah dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah, menyebabkan ibadah sing akeh berarti kan gitu. Wa tahkiri kulli ma lan dan meremehkan sesuatu yang menjadi tidak disenangi oleh Allah sehingga dia itu menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah yang bisa menyebabkan Allah itu marah. Nah, jadi berpikir ke sana yang itu bisa lebih bagus daripada ibadah. Kenapa? Karena dengan berpikirnya dia itu bisa ibadah dan meninggalkan yang dilarang. Wa yatlu'unan padang
lan ningali wa yatlu lan ningali sapa murid bihi kelawan tafakkur ala khafaya afatin nafsi ing atase pira-pira samare bahayane nafsu. Dan berfikirnya seorang murid itu yang bisa lebih bagus dari ibadah itu bisa melihat bahayanya nafsu wa makayidil aduwi lan repodoyone musuh atau setan yang dimaksudkannya, dan tahu caranya setan menggoda kita. Wa ghururi dunya lan tipu dayane dunya, dan dengan berfikirnya itu bisa mengetahui tipu dayanya dunia, keindahan dunia ini. Wa yata'arrafu lan bisa ngerti sapa murid bihi kelawan tafakkur wujuhal hiyali fit taba'udi, wujuhal hiyali ing dalane pira-pira rekodaya fit taba'udi ing dalem ngedoi anha saking dunia. Sehingga dengan pemikirannya itu seorang murid bisa tahu cara untuk menjauhi tipu dayanya dunia, keindahan dunia. Ya enggak dunia dong, maksudnya keindahan-keindahan yang berhubungan dengan nafsu itu tadi. Karena manusia ini kan memang zuyyina linnasi hubus syahwat. Jadi manusia itu oleh Allah memang dihiasi oleh syahwat. Syahwat itu banyak. Kalau sebutannya di Al-Quran kan pertama zuyyina hubus syahwati minan nisa, pertama perempuan. Wal banina anak, wal qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah itu perhiasan, yang maksudnya kekayaan. Wal khairil musawwamati, khairil musawwamah itu kendaraan. Wal khairil musawwamati wal an'am, an'am itu bisa penghasilan dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu memang dihiasi untuk manusia. Makanya dengan berpikir bisa menjauhi itu dan bisa mengerti tipu dayanya dunia, itu akan lebih baik berpikir, asalkan berpikirnya itu bisa menyebabkan seperti itu. Wa yaslamu lan selamat sapa murid bihi kelawan tafakkur minal afati saking biro-biro afat, saking biro-biro bahaya annasyiati kang jukul an mukhalatati ahliha saking kumpul wong kang ahli dunya. Nah, sehingga murid itu dengan berpikir yang seperti itu bisa selamat dari bahaya yang yang tumbuh dari orang-orang yang senang dunia. Wabil uzlatil madhkurati, lan kelawan uzlah, dengan menjauhi itu, menjauhi orang-orang menjauhi manusia yang ahlu dunya, yahsulu hasil at-tamarrunu apa ngelatih alal khulwati ngatasi khulwat allati hiya kang utawi khulwat ahadu arkanit tariqi iku salah siji pira-pira rukune tariqah al-arba'ati kang papat. Jadi khulwah itu menyepikan diri. Tapi ada di kitab lain ada istilah khulwah menyepikan diri, maksudnya menghindari orang lain untuk menyatukan hati zikrullah. Tapi ada khulwat fil alaniyah, ada istilahnya orang sufi itu juga ada istilah khulwat fil alaniyah. Jadi sampean walaupun ngumpul-ngumpul begini, kita ngobrol bersama tapi hati ini tetap nyambung kepada Allah ila hadrati maulahu, itu termasuk khulwat juga. Berarti dia menyepikan dirinya dari yang lain, hati ini dah khulwat fil alaniyah. Ya harus dilatih. Kalau gak dilatih gak bisa. Nanti ngobrol sambil ngopi, ingat kopinya gak ingat. Atau kalau gak dilatih, tapi kalau dilatih bisa kita bisa. Kita sudah punya modal, sudah ditalkin kita. Jadi khulwat itu termasuk diantara rukun orang mengamalkan thariqah. Rukunnya berapa? Ada 4 orang mengamalkan thariqah. Binisbati kelawan dan bangsaakan lil muridin amarin piro-piro murid. Wa baqiha utawi sekarini arkan selain khulwat rukunnya orang mengamalkan thariqah itu asumtu itu menang, tidak banyak bicara. Wal ju'u lapar sewaktu-waktu memang harus puasa. Itu rukunnya orang mengamalkan thariqah. Wasuhrulan tangi bengi. Ini sekarang waktunya
katanya qiyamul lail ya. Ada Pak Suaiti ini mengrukunnya ya sekali-kali walaupun 1 bulan, sehingga di rumah juga bisa berlatih, tidak hanya di tempat ini. Misalnya di sini cuma 1 bulan sekali qiyamul lail ya latihan. Ikhwan-ikhwan yang nggak biasa tangi malam, nggak biasa tangi bengi, berlatih. Nggak kuat lama, sedikit dulu gitu dilatih. Jadi 4 ini memang harus dilaksanakan oleh seorang murid. Ya, al-khulwat, menyepikan diri, as-subtu menang, wal ju'lan lapar, wasuhru tangi, bangun malam. As-suhru itu bangun malam. Wa bihadhil arba'ati, lan kelawan ikilah papat tasiru al-abdalu abdalan. Dengan 4 rukun ini para wali abdal itu menjadi wali abdal. Wahadihi, tak sampaikan titik ya sebentar ini. Wahadihi wahada kullu, jadi rukun yang 4 ini kulluhu fi haqqil muridi, itu harus dilaksanakan oleh seorang murid alladzi yasluku bi nafsihi, yang seorang murid itu salik bi nafsihi, dengan sendirinya. Fa in kana lamun ono sapa murid tahta tarbiyati syaikhin. Kalau seorang murid itu di dalam pendidikan seorang syekh, fala budda min mukhalatatihi, jadi tidak perlu khulwat, tapi fala budda min mukhalatati, maka harus berkumpul mukhalatah dengan syekh, wa mukhalatatil ikhwan. Jadi kalau yang punya guru harus bersama-sama dengan guru, juga bersama dengan ikhwan. Alladzina yu'inuna, alladzina nyatani ikhwan yu'inunahu, kang nulungi sapa ikhwan hu ing murid ala suluki tariqi, ngatasi ngambah tariqun, ngatasi maksudnya melaksanakan tariqah. Fa idza dhahabat, nalikani ilang ru'unatu nafsihi, opo piro-piro budune nafsuni murid, wasara lan dadi sapa murid minal arifina, iku saking wong kang arif, billah, fala tadurruhu, moko ora bahayahu ing murid mukhalatatul khalqi, opo nyampuri makhluk ajma'ina hale sekabehane. Jadi amaliyahnya kalau yang ngamalkan thariqah itu bersama ikhwan kegiatannya. Kecuali sudah menjadi arif sampean sudah bisa, maka walaupun dengan orang lain juga gak masalah. Tapi untuk agar lebih bagus, zikirnya bisa jalan, maka aktivitas ibadahnya sebaiknya bersama guru, mursyid dan ikhwan. Li'annahu krono satu ni murid hina idin indalem nalikani mukhalatah la yara iku ora ningali sapa murid ghairallahi ing saliyane Allah. Wa'lam lan weruh sira wallahu a'lam bissawab. Ini waktunya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan thariqah dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min sayyi'at. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد فوق أيديهم إنما ينفث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وفقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم علما مباركا نافعا، اللهم مباركا
اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا تلميذاتنا وجماعاتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر الطير، ولا تحرم علينا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.